Apanya? Oh, sama. Coba coba. Itu kan ada dua ya. Satunya Boki ya, satunya itu satunya itu yang kata-kata korporat. Enak banget katanya semua. Ada suaranya ya? Langsung dimulai aja ya. Serta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf baru gabung. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dosennya tidak ada ya, langsung ya. Yang presentasi dipersiapkan. Pada gabung belum yang presentasi kali ini? Suaranya putus-putus. Presentasi gabung belum? Ke teman-teman kayaknya yang presentasi udah pada gabung ya. Jadi yang belum bergabung menyusul saja. Dan untuk kelompoknya dipersilahkan langsung ya. Gambarnya udah kelihatan? Sudah teh. Udah. Sudah, Kak. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah ya teman-teman masih bisa berkumpul lagi. Saya Irodati Karima, perwakilan dari kelompok 2, ingin mempresentasikan mata kuliah kurikulum dan pendidikan. Kurikulum dan apa ini? Yang materinya, yang isi presentasinya, yang pertama itu komponen-komponen kurikulum, yang kedua asas-asas pengembangan kurikulum, dan yang ketiga prinsip pengembangan kurikulum. Saya juga ditemani oleh dua teman saya, ada Syifa Unila dan Wahyuni Nur Islami. Di sini saya akan membacakan komponen-komponen kurikulum. Komponen-komponen kurikulum. Kurikulum memiliki 5 komponen utama, yaitu tujuan. Apa itu tujuan? Tujuan kurikulum lebih banyak diarahkan pada pencapaian penguasaan materi dan cenderung menekankan pada upaya pengembangan aspek intelektual atau aspek kognitif. Yang B atau yang kedua, materi. Materi pembelajaran dikemas sedemikian rupa dalam bentuk tema-tema dan topik-topik yang diangkat dari masalah-masalah sosial yang krusial. Misalnya tentang ekonomi, sosial, bahkan tentang alam. Yang C, strategi pembelajaran. Banyak kemungkinan untuk menentukan strategi pembelajaran
dan setiap strategi pembelajaran memiliki kelemahan dan keunggulannya tersendiri. Yang D, organisasi kurikulum. Apa itu? Organisasi kurikulum adalah pola dan susunan komponen-komponen kurikulum yang diorganisasi menjadi mata pelajaran, program, lessons, topik, unit yang tujuannya untuk mempermudah siswa memahami apa yang diajarkan sehingga menguasai kompetensi yang telah ditetapkan. Dan yang terakhir itu ada evaluasi. Evaluasi kurikulum adalah penerapan prosedur ilmiah untuk mengumpulkan data yang valid dan reliable untuk membuat keputusan tentang kurikulum yang sedang berjalan atau telah dijalankan. Baiklah, itu yang sudah saya bacakan dan yang untuk asas-asas pengembangan kurikulum akan dibacakan oleh Kak Syifa Unila. Silakan Kak. Asas-asas pengembangan kurikulum. 1. Asas filosofis. Asas filosofis berkaitan dengan berkenaan dengan tujuan pendidikan yang sesuai dengan filsafat negara. Kedua, asas sosiologis. Sosiologi adalah ilmu yang menyelidiki berbagai gejala sosial hubungan antar individu dengan individu, antar golongan, lembaga sosial, yang disebut juga ilmu masyarakat. Yang ketiga, asas psikologis. Kegiatan yang mengacu pada hal-hal yang bersifat fisikal. Keempat, asas organisatoris. Asas ini berkenaan dengan pelajaran anak didik. Lalu pada prinsip pengembangan kurikulum. 1. Prinsip relevansi. Prinsip relevansi adalah keserasian pendidikan dengan tuntutan masyarakat. Pendidikan dikatakan relevan jika hasil pendidikan tersebut berguna bagi masyarakat. Kedua, prinsip fleksibilitas. Hal ini berarti dalam penyelenggaraan proses dan program pendidikan harus diperhatikan kondisi perbedaan yang ada dalam diri peserta didik. 3. Prinsip efisiensi. Prinsip ini berhubungan dengan perbandingan antara tenaga, waktu, dan biaya yang dikeluarkan dengan hasil yang diperoleh. Keempat, prinsip kontinuitas. Pengertian dari prinsip ini bahwa perlu dijaga saling keterkaitan dan kesinambungan antara materi pelajaran pada berbagai jenjang dan jenis program pendidikan. Dan kelima, prinsip efektivitas. Prinsip ini berkaitan dengan rencana dalam suatu kurikulum dapat dilaksanakan dan dapat dicapai dalam KBM. Oke, selanjutnya kita buka Q&A ya, ada pertanyaan. Saya Kak Dila. Kita tampung 3 dulu ya. Saya Kak Dila. Boleh. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dila dari kelompok 9 ingin bertanya. Kak, tadi itu kan salah satu asas pengembangan kurikulum itu kan salah satunya filosofis ya, yang pertamanya. Nah, kira-kira contohnya dari filosofis itu apa ya, Kak? Pengembangan kurikulum, asas filosofis itu contohnya apa ya? Itu, terima kasih. Oke, ada lagi?
Punten teh, sambil ditampilkan aja kali PowerPoint-nya. Izin bertanya, Kak. PPT-nya boleh ditampilin lagi nggak? Iya Pak, bentar ya. Tadi tuh suaranya dimatiin, makanya saya ke aplikasi MS Team-nya dulu, hidupin suaranya gitu. Sebentar. Izin Ya. bertanya, Ya, silakan. Boleh Perkenalkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rafa Fauzia dari kelompok 6. Izin bertanya, contoh dari psikologi itu apa ya? Boleh. contoh dari Asas psikologi. Iya. Baik, Kak. Ya. Ada lagi yang ingin bertanya? Saya izin Satu. perkenalkan. Ya. Pertanyaannya, kenapa Ya. ganti jelas suaranya? Putus-putus, Kak. Oke. Kenapa Kenapa ganti menteri, ganti kurikulum? Kenapa ganti menteri, ganti kurikulum? Ya, seperti itu. Oke. Terima kasih. Sama-sama. Oke. Hitung dulu 3 ya. Kenapa ganti menteri, ganti kurikulum? Jawabannya, karena kurikulum itu harus berubah ya karena menyesuaikan dengan perkembangan dunia. Ya gimana eranya gitu. Kalau eranya semakin maju, ya kurikulum juga harus menyesuaikan era tersebut. Biar pembelajaran yang kita terima itu tidak ketinggalan dengan zaman kayak gitu. Cukup kamar. Boleh. Ada yang menambahkan? Ya, jadi sebenarnya bukan karena menteri itu sendiri sih kenapa tuh kurikulum bisa ganti, tapi menterinya juga buat itu atau menggantikan itu ya karena agar sesuai dengan perkembangan zaman atau era gitu. Saya mau menambahkannya bingung pertanyaannya. Bisa ganti. Oke, silakan.
Sebetulnya Tapi kalau ada yang kurikulum udah itu apa nggak tergantung pada menterinya juga sih kalau menurut saya mah. Mau menterinya ganti, mau menterinya enggak. Kalau kurikulum itu emang sudah ditetapkan oleh Dinas Pendidikan gitu kan. Gitu sih kalau kata saya. Sesuai perkembangan zaman sih kalau berubah kurikulum. Itu Pak Menteri yang hafal itu pasti Pak Menteri ingat pasti begitu. Gimana Pak Menteri? Coba. Udah cuma nambahin itu Sebenarnya bukan doang, begitu, Pak. tapi di-update gitu loh. Ya pasti begitu kan. Kalau masalah untuk pergantian menterinya ya apa Ya, tadi itu nggak ngejar, gantung nggak setiap perkembangan. ganti Kalau memang oh, ya kan. kalau zamannya begitu ya begitu, kalau zamannya begini ya begini. Kan kalau misalkan begitu karena begini. Kalau nggak begini berarti nggak begitu, gitu kan? Iya, izin menambahkan. Mana kebutuhan zaman. Iya, sesuai zamannya ya, sesuai zamannya dan sesuai kebutuhan zamannya. Seperti yang udah dibahas minggu kemarin ya Kak ya. Kata Kak siapa ya itu? Kak Siti Kartika kalau nggak salah. Kak Nah, Kartika. betul. Betul sekali. Jadi kurikulum itu di-update atau di-upgrade-nya itu dilihat nih perkembangannya. Misalkan kurikulum 13, oh ternyata kurang mantep lah hasilnya gitu untuk anak-anak didik kita nih. Jadi digantilah kurikulum Merdeka misalkan kayak gitu. Misalkan nanti selama beberapa tahun ini kurikulum Merdeka ternyata target goal-nya kurang untuk anak didik kita, maka kemungkinan besar akan diganti lagi seperti itu. Pertanyaannya itu apa? Ganti menteri kan ya, kalau nggak salah. Kenapa di setiap pergantian kurikulum ataupun apa harus ada pergantian menteri, gitu kan? Iya, Iya yang nggak harus harus menterinya juga kan? jawabannya itu, tapi gantinya sesuai perkembangan zamannya. Di sini ada menteri pendidikannya itu ngilang kemana itu Pak Menteri? Pak Menteri, mana suaranya? Kepala sekolah kemana Pak? Aduh, kepala dinas, Kawan-kawan. Pak Mujib, Pak Kepala Dinas. Udah cukup belum Kamar? Terima kasih. Lanjut. Tadi judulnya apa sih materinya? Komponen. Ini kayaknya sebentar. Saya tadi nggak itu. Ini KIS materinya nih. Apa? Ini boleh bertanya lagi apa beresin dulu? Jawabannya. Bentar, tadi ada Belum buka pertanyaan lagi. belum. Jalan dong presentasi. Ini waktunya masih lama kan? Lagi. Sampai 5:30 kan? Iya, betul. Tadi siapa yang Lagi dong, boleh nggak?
Serius 1,5? Iya, 1,5. Oke, Ifat. Ifat, udah selesai. Mau nanya boleh nggak? Tadi apa sih judulnya? Ini komponen-komponen kurikulum segala itu. Iya, betul. Emang kenapa sih di kurikulum itu harus ada komponen-komponennya? Itu pertanyaan saya, bukan ke pertanyaan. Aduh, main robot aja lagi. Belum buka Kenapa sih? pertanyaan, kan terus dikasih satu lagi. Emang udah dijelasin? Pertanyaan saya itu tadinya apa? Ini kelompok siapa yang presentasi? Nih, Kayaknya mukanya nggak ada. ada. Tahu. Tadi ada yang bertanya tadi Kak siapa? Pertanyaannya contoh dari asas psikologi ya? Tadi boleh bertanya lagi nggak? Tadi ada yang bertanya contoh dari asas psikologi itu siapa ya? Lupa. Saya Kak Rafa. Rafa. Iya. Ya. Mau bertanya boleh. Di sini kan dan yang mengacu pada hal-hal yang bersifat psikologi. Apa itu psikologi? Psikologi adalah sebuah bidang ilmu pengetahuan yang mempelajari mengenai perilaku dan kognisi manusia. Kedengeran nggak, Kak? Kedengeran Kak? Nggak putus-putus kan? Enggak Kak. Ya. Nah, di sini asas-asas psikologis itu terbagi menjadi 6. Ada asas psikologi umum. Psikologi umum itu untuk apa? Psikologi umum itu mengatakan bahwa psikologi adalah ilmu tentang perkembangan manusia. Yang dimaksud perkembangan adalah perbuatan-perbuatan yang berubah dan terus berlangsung dari kelahiran hingga kematian. PJ-nya mana, Kamar? Ya. Izin off cam ya, soalnya mau takjiah. Soalnya nggak enak kalau takjiah sambil buka HP. Ya, Kamar. Dibalik aku. Hah? Ya. Balik.
Izin, tetap kok nggak dengerin, tapi mukanya nggak ditunjukin. Iya, dibalik nggak enak atau kuliah sambil takziah gitu. Ya udah, maaf ya. Yang penting mah absensi udah hadir ini. Ada dari TTTT atau teman-teman yang ingin menambahkan contoh dari asas psikologi? Asas psikologi. Saya Bagian dari keseluruhan. Tas. ada teteh yang ingin menambahkan atau yang ingin boleh biar nggak diem. Iya, jadi asas sosiologis pengembangan kurikulum itu menurut saya yang sifatnya itu kan di sini katanya pengembangan. Jadi berarti yang mengasah gitu ya, yang mengasah individu pribadi seseorang itu, pribadi anak didik itu gitu. Seperti misalkan yang tadinya anaknya pemalu nih, jadi berani gitu, berani untuk berbicara, berani untuk ya bersuara, ya gitu. Jadi terus misalkan yang tadinya orangnya tertutup nih, dia udah berani sosialisasi gitu. Jadi ini pengembangan sosiologis gitu. Nah, sosiologis ini kan tuh udah ada ya di PowerPoint-nya. Bukan tes sosiologis atau psikologis. Kenapa? Psikologis Pertanyaannya atau sosiologis? atau Oh, psikologis. 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 Asas psikologis. Nah, asas pengembangan dan menurut saya nih, asas pengembangan kurikulum, asas psikologis pengembangan kurikulum, iya kegiatan ini ada penjelasannya di sini ya, kegiatan yang mengacu pada hal-hal yang bersifat psikologi. Iya sama aja sih ya, sosiologis dan psikologis. Kalau sosiologis itu untuk dari satu orang untuk ke beberapa orang gitu ya, untuk orang lain ya. Asas psikologis ini dari kurikulum ini, dari aturan kurikulum ini ke satu anak ini, asas psikologis. Nah, gimana caranya untuk mengasah atau untuk mengetahui psikolog anak ini wataknya seperti apa gitu. Kan pasti anak itu ada kurang dan lebihnya. Misalkan ada anak yang nggak bisa belajar di tempat rame, nggak bisa belajar kalau misalkan satu kelas bareng-bareng gitu. Ada yang sifatnya harus face to face gitu. Nah, gimana kita untuk mengembangkan kekurangan itu gitu? Itu termasuk ke maaf kurangnya atau rusaknya psikologis pada anak itu. Nah, di situ tugas kita gitu untuk mengembangkan asas psikologis itu gitu. Terima kasih Kak Dila. Terima kasih Kak Dila. Oh ya, izin off cam ya kakak-kakak, soalnya lagi di jalan. Iya. Karena tadi pertanyaan dia belum dijawab ya? Iya Kak. Kenapa? Pertanyaan yang pertama tadi belum dijawab ya? Itu pertanyaan Kak Dila. Yang ini Kak, bisa
Kalau saya nanyanya Bisa diulang? Iya. Iya. Nih, pertanyaan saya itu saya ulangi ya. Ya. Iya, sama aja sih kalau tadi contohnya yang psikologis, kalau ini yang filosofis. Soalnya terus terang kalau dari asas filosofis saya kurang paham tuh. Jadi saya minta contoh gitu. Contohnya apa sih dari asas filosofis itu gitu. Tadi untuk Kak Rafa, Kakak udah puas jawabannya? Contoh dari asas psikologi. Sudah, Kak. Terima kasih. Sama-sama. Untuk Kak Dila, contoh dari asas filosofis ya, Kak? Iya, betul. Contoh dari asas filosofis. Kak Dila, coba izin menjawab ya. Iya, bangga Kakak. Pertanyaannya contoh asas filosofis. Asas filosofis kan tujuannya mendidik anak supaya menjadi manusia yang baik. Baik di sini itu kan hakikatnya itu ditentukan oleh nilai-nilai, cita-cita atau filsafat yang dianut negara. Filsafat negara itu kalau nggak salah Pancasila. Nah, kenapa filsafat sangat penting? Karena harus dipertimbangkan dalam mengambil keputusan tentang setiap aspek kurikulum. Karena setiap keputusan yang diambil harus ada dasarnya. Seperti halnya pengertian filsafat, yaitu cara berpikir yang sedalam-dalamnya, yakni sampai akarnya tentang hakikat sesuatu. Lalu contohnya apa? Atau manfaatnya apa? Filsafat dalam pendidikan menentukan arah kemana anak-anak harus dibimbing. Sekolah ialah suatu lembaga yang didirikan oleh masyarakat untuk mendidik anak menjadi manusia dan warga negara yang dicita-citakan oleh masyarakat itu. Yang kedua, dengan adanya tujuan pendidikan, ada gambaran yang jelas tentang hasil pendidikan yang harus dicapai. Manusia yang bagaimana yang harus dibentuk. Filsafat juga menentukan cara dan proses yang harus dijalankan untuk mencapai tujuan itu. Tujuan pendidikan memberi petunjuk apa yang harus dinilai dan hingga mana tujuan itu telah selesai. Kayak gitu sih. Ada yang mau menambahkan? Silahkan. Boleh lanjut bertanya aja, Kak. Ya, izin bertanya ya. Ya, izin bertanya, Ilham dulu. Boleh nggak? Saya dulu. Ya udah, Nungguin dari zamannya Pak Jokowi pertama nyalon. Ayo, tekam sia dulu. Sia dulu. Baik.
Bismillah, saya Kamsia, perwakilan dari kelompok 8, izin bertanya. Kedengeran kan ya? Ini sih sebenarnya, Mas. Kan tadi ada kata sekuens kasual. Kedengeran? Bagian mana? Belum lanjut nih. Kan tadi kan ada kata sekuens kasual. Itu kan susunan materi pembelajaran yang mengandung hubungan sebab akibat. Nah, jadi contoh hubungan sebab akibat itu seperti apa? Ya, siap, cukup. Ya, pertanyaan kedua. Boleh? Boleh nggak? Nggak boleh. Boleh ya. Ada lagi. Ya, Dulu aja, Sa. Ilham Merah Kencana. Dan saya dari... Oke, ulang dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kan saya Ilham Merah Kencana dari kelompok 5, salam 5 jari. Ya, saya mau bertanya simpel sih, nggak terlalu sulit, nggak terlalu panjang juga. Pertanyaannya adalah, apakah visi dan misi termasuk dalam komponen kurikulum? Tuh, gitu aja. Apakah visi dan misi termasuk dalam komponen kurikulum? Pertanyaannya kita tanyakan dulu ya. Ya, aman ya. Aku yang ketiga. Saya yang ketiga. Aku yang ketiga. Saya yang ketiga. Boleh? Ya, sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perkenalkan, nama saya Siti Suryana. Saya ingin bertanya, apakah komponen kurikulum harus saling berkaitan? Kedengaran? Boleh diulang, Sur? Apakah komponen kurikulum harus saling berkaitan? Sudah? Berkaitannya sama apa? Saya nanya. Apakah komponen kurikulum harus saling berkaitan? Mungkin yang dimaksud berkaitan dengan satuan pendidikan gitu. Satu sama lain gitu. Maksudnya komponen yang A dengan yang B. Sudah, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertanyaan dari Iis kali ya. Kenapa kurikulum harus ada komponennya? Komponen itu kan unsur untuk membentuk suatu kesatuan gitu ya. Jadi gimana kalau suatu itu mau terbentuk kalau misalkan nggak ada komponennya gitu? Nggak bisa dong ya. Itu mungkin. Izin menambahkan boleh? Silahkan. Iya. Jadi supaya bisa lebih dipahami, izin menambahkan dikit.
Perkenalkan kembali, nama saya Dila Nurma Fadila dari kelompok 9. Nah, betul sekali yang udah dijawabin tadi. Apa sih komponen itu? Komponen itu kan merupakan bagian dari keseluruhan yang membentuk suatu kesatuan. Nah, pertanyaannya, apakah penting ya? Apakah penting komponen itu dalam kurikulum, intinya itu. Nah, sangat penting. Ibaratnya gini, Kak, komponen itu unsur. Misalkan kita ibaratkannya dengan organisasi, suatu organisasi, misalkan nggak ada unsurnya, misalkan tidak ada divisi-divisi lainnya seperti ketua, sekretaris, atau anggota itu tidak ada. Nah, bagaimana bisa terbentuk organisasi? Kan nggak bisa tuh, pasti cacat gitu kan, berarti bukan organisasi, itu namanya gitu, simpelnya gitu, Kak. Jadi, ya sangat penting supaya terbentuk suatu kan kalau kurikulum ini kan bisa dibilang apa ya? Sistem ya, sistem untuk pendidikan gitu, sistem untuk mendidik atau pengajaran gitu. Kalau nggak ada komponennya kita nggak bisa gitu, Kak. Sudah, terima kasih. Ada yang mau menambahkan nggak? Kalau tidak ada, lanjut aja. Mau bertanya masih boleh nggak? Bentar ya. Ya. Boleh. Ya. Masih banyak waktu. Oke, lanjut aja. Jawabannya yang selanjutnya. Ngantuk saya. Jadi nggak ketahuan kan kalau peran matanya. Iya, emang boleh mau kono kelur. Pertanyaan Kak Ilham ya, apakah visi misi termasuk dalam komponen kurikulum? Jawabannya iya. Definisi dari kurikulum itu sendiri adalah kan rencana atau pengetahuan, isi, dan bahan pelajaran. Jadi rencana apa nih buat melakukan KBM atau kegiatan belajar mengajar nanti. Sok yang mau nambahin. Tapi itu udah masuk akal sih, udah masuk akal. Sedikit lagi, Mbak. Ayo dong, mana Pak Menteri, kemana Pak Menteri? Pak Kepsek, nggak ada. Nggak ada suaranya Pak Kepsek, Pak Menteri, Pak Kabin, Pak Lurah, Bu Lurah, nggak ada. Bu Camat, nggak ada. Mana suaranya? Bu Bidan. Bidan ada, Bu Doktor ada. Semua ada. Ya cek. Pokoknya lah kamu dini itu cuma. Terus pokoknya mah minggu Aja kesok. kendor. Lagi go, jawab go. Guys, ini Tambahan ini go. tapi orang-orang nggak ada yang on cam. Jawab gitu, saya mau ini nih, mau pulang dulu nih. Aduh, saya juga mau nyolatin ini ada yang meninggal gimana ini ya? Ih, Pak Ustadz, Masya Allah, dapat amplop dong. Ham, amplopnya bagi Ham. Narik.
Teman-teman lanjut Pantesan ya, pakai kayaknya udah peci. lanjut Ya, aja. Indiana amat. Dipanggil Ustadz langsung amplop Silakan urusan. pemburu ini orang meninggal. Kakak mau bertanya boleh nggak? Belum beres Iya, pertanyaan jawab tadi, jawabannya belum pada beres. Belum beres. Kasih Oh, Suryana tadi tadi jam 5 kurang. Belum beres tadi tuh. Tadi emang apa sih Pertanyaan pertanyaannya? Menjawab. Aduh. Izin menjawab dulu ya, Kak. Iya. Izin menjawab tadi ke Siti Suryana pertanyaannya, apakah komponen kurikulum harus saling berkaitan? Iya, Kak Sitsur, harus saling berkaitan. Komponen-komponen kurikulum tuh ada 5 ya. Ada tujuan, materi, strategi pembelajaran, organisasi kurikulum, dan evaluasi. Itu harus saling berkaitan, kayak kita mau ngajar nih, Kak Sitsur. Kita harus punya tujuan. Kita mengajar misalnya matematika nih, harus punya tujuannya. Untuk apa gitu, dan materinya apa aja yang akan kita sampaikan, yang akan kita jelaskan, yang akan kita ajarkan itu kita harus tahu apa. Makanya harus saling berkaitan, kan nggak mungkin nih tujuan kita mengajar matematika apa gitu ya. Nanti materinya tentang bahasa Indonesia kan nggak mungkin gitu tuh. Jadi melenceng. Gitu. Nah, strategi pembelajarannya juga harus berkaitan. Bagaimana cara belajarnya itu, bagaimana strateginya nih, cara menyampaikannya harus tahu, misalnya itu harus saling berkaitan semua. Untuk Kak Sitsur udah jelas belum? Sudah cukup. Oh, ada yang mau nanya. Betul itu kan biar nggak ngelor ngidul wetan itu, jadi nggak simpang siur, semua juga harus berkaitan kan. Kalau misalkan berkaitan ya acak-acakan kalau kata saya mah itu. Ya misalkan contohnya saya punya istri terus tidak ada kaitannya dengan istri saya, terus saya mau komentar kan itu acak-acakan nantinya. Istri orang main aku. Misalkan contohnya Pak Menteri nih ya, Pak Menteri ngerangkul si Agus misalkan. Tuh. Kan nggak ada kaitan. Nggak ada kaitan. Nggak ada kaitan kan nantinya yang ada kesalahpahaman, simpang siur, inilah itulah. Tapi kalau misalkan Pak Menteri dengan Pak Agus itu ada berkaitan. Nah, itu dia bisa merangkul, ya mau kemanapun dia bisa bersama-sama. Karena tadi itu ada kaitan. Itu mungkin ya Kak Agus, kami. Bisa baik sama. Alham. Lanjut pertanyaannya Kak Kamsia. Boleh ikut bertanya. Jawabannya Kak Kamsia tadi bisa diulangin pertanyaannya tadi gimana Kak? Iya, baik. Nah, tadi kan ada sekuen kasual, itu kan susunan materi pembelajaran yang mengandung hubungan sebab akibat. Nah, jadi pertanyaannya contoh hubungan sebab akibatnya itu seperti apa, Kak? Terima kasih. Boleh, ya sama-sama. Ini hubungan sebab dan akibatnya ini menuju kemana ya Kak? Tentang ke anak atau ke mana? Saya juga tidak paham, makanya nanya. Ini kan di situ kan ada materi yang sekuens kasual. Itu kan susunan materi pembelajaran yang mengandung hubungan sebab akibat. Nah, jadi contohnya, ya aku minta contohnya gitu dari materi tersebut. Oke, sebentar ya Kak, nanti dicari dulu. Tadi sebab akibat, kalau menurut saya mah ya, kalau sebab akibat untuk anak, ya kayak belajar mungkin ya.
Kayak pembelajaran aja, misalnya kita belajar. Adanya, sebabnya ada. Gimana sih bahasanya? Kayak contohnya, adanya anak yang suka, apa bahasanya? Suka contoh nanti sebentar, harian dulu. Emang mainnya budak. Karena malas belajar gitu ya, akibatnya apa? Nggak naik kelas kayak gitu, nilai yang jelek, ya nggak sih? Izin menambahkan Kak, boleh nggak? Boleh. Jadi itu kan kayak materi tentang pembelajaran sebab akibat. Nah, kalau waktu SD itu seingat aku, kalau pembelajaran tentang sebab akibat itu kayak misalnya contoh bencana alam. Terus kita tuh kayak disuruh cari 5W1H. 5W1H itu kapan, di mana gitu tuh. Terus akibatnya apa, sebabnya dari mana gitu tuh. Terus bagaimana, kapan gitu. Ya. Iya, kayak bencana alam itu sebabnya kenapa Apa? nih terjadinya? Ya. Jadi si bencana peserta alam. didik, suruh cari tahu dia ini sebabnya apa gitu. Dari kapan, gimana kejadiannya gitu. Ya, Oke, seperti itu. Terima kasih. Ya, terima kasih. Ya. Ada lagi yang ingin bertanya? Tadi udah kejawab semua ya? Kak Citsur, Kak Kamsia, sama Kak Boleh tanya. Kepala dinas boleh tanya. Boleh menambahkan pertanyaan. Boleh Bapak. Boleh Pak Mujib. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan, saya yang udah agak terkenal ini. Saya Mujib dari kelompok 3 ya. Ingin menanyakan terkait komponen kurikulum tadi, ada tujuan, materi, strategi, organisasi, dan evaluasi ya. Kira-kira prinsip-prinsip apa saja yang harus diperhatikan untuk mengembangkan setiap komponen-komponen kurikulum tersebut? Bisa diulangi Pak Mujib? Baik. Yang ingin saya tanyakan, prinsip-prinsip apa saja yang harus diperhatikan untuk mengembangkan setiap komponen-komponen dari kurikulum tersebut. Kembangkan. Sudah dicatat? Untuk apa tadi, Pak? Untuk mengembangkan. Iya. Jadi tujuannya, mengembangkan tujuannya itu seperti apa? Materinya dikembangkan seperti apa, strategi pembelajarannya seperti apa. Nah, itu kira-kira membutuhkan prinsip-prinsip seperti apa saja. Bisa diulangi lagi enggak? Sudah ya, cukup. Jelas ya. Ya, terima kasih, itu saja. Sama-sama. Ada lagi yang ingin bertanya? Aku izin bertanya. Boleh Kak? Safina. Safina dulu lah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Safina. Dari kelompok 8 ingin menanyakan tentang, kan tadi ngebahas komponennya. Mengapa jika kurikulum merupakan suatu sistem komponen, apa saja yang harus ada pada kurikulum?
Jika kurikulum merupakan suatu sistem komponen merupakan suatu sistem komponen. Kak. Ya, apa saja Jika yang harus ada pada kurikulum? Apa Jika saja yang harus kurikulum merupakan ada pada kurikulum? komponen. Apa saja yang ada pada kurikulum? Yang ada pada kurikulum. Satu lagi siapa? Alif. Boleh, Teh Alif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alif ya, ini panggil aja Alif ya. Mau nanya, gimana sih cara menyikapi menurut kalian nih, ya cara menyikapi perkembangan kurikulum yang sekarang ini gitu. Bagaimana sih dan caranya bagaimana gitu? Cara menyikapinya gitu. Dan bagaimana cara menyikapinya? Menyikapinya dan apa ya? Menangani apa ya? Seorang orang tua murid yang kalau tidak terima itu gitu tuh. Oke. Tua murid yang jelas yang tidak terima ya. Yang tidak terima gitu dengan kurikulum yang kita itu. Ya. Terima kasih. Bentar ya. Prinsip apa ini? Tadi Kak Safina bertanya ya, jika kurikulum merupakan suatu komponen, apa saja yang ada pada kurikulum, begitu? Kak Safina ada? Ya, itu pertanyaannya. Saya bingung pertanyaannya, Kak. Jika kurikulum merupakan komponen gimana, Kak? Saya masih bingung pertanyaannya nih. Jika kurikulum merupakan komponen atau kebalik, jika komponen adalah salah. Masih bingung. Ada yang bisa menjelaskan? Ada bisa dijelasin gimana, Kak? Pertanyaannya? Mungkin pertanyaannya mungkin ini ya. Jika gimana, kurikulum Pak? itu mempunyai beberapa komponen apa saja kira-kira? Mungkin maksudnya seperti itu. Begitu, betul, Kak betul. Sabina. Ya, Kak, pertanyaannya. Coba Kak Puji ulangi. Gimana? Bisa. Tanya Gimana? Coba tadi yang nanya suruh tampil lagi. Boleh Kak Sapina dijelasin lagi gitu bahasanya gimana? Kan gini, Kak. Ya. Kurikulum merupakan suatu sistem komponen. Apa saja yang harus ada pada kurikulum? Jika kurikulum merupakan komponen ya? Jika komponen. Jika komponen
Jika kurikulum, Kak. kan? Ya, jika kurikulum. Iya, jika kurikulum merupakan komponen apa? Saya masih bingung pertanyaannya nih. Jika kurikulum merupakan komponen, sebentar ya Kak, saya kurikulum merupakan Apa saja yang harus ada pada kurikulum tersebut? Seperti itu. Materi, Makin bingung. organisasi kurikulum, evaluasi. Itu isi dari komponen. Bingung. Ya kan? Saya putar dulu. Sudah bisa, Kak? Apa masih bingung? jika kurikulum adalah suatu komponen, apa saja yang ada dalam kurikulum? Ya. Isi dari komponen kurikulum itu kan yang pertama tadi tujuan, yang kedua materi, pelajaran, organisasi kurikulum, evaluasi. Nah, itu komponen-komponen kurikulum. Isi dalam komponen. Ya. Terus? Begitu Kak Sapina. Ya. Ya kan komponen itu tadi kata kasih ada 5 ya. Yeah. Tujuan, materi, strategi pembelajaran ya. Organisasi kurikulum dan evaluasi. Itu kan Kak Sapina. Apa saja yang ada pada kurikulum begitu? Iya, betul. Enggak connect beneran. Ya itu jawabannya, Rio. Apa saja yang ada pada kurikulum? Apa jawabannya, Kak? Iya. Ya, selain ada kurikulum itu, selain komponen, ya ada asas-asas perkembangan kurikulum, ada prinsip pengembangan kurikulum, ada Suaranya hilang. Lah kau hilang. Kau masih di-unmute, Rim. Hilang. Jadi begitu Kak Sapina kan tadi apa saja yang ada pada jika kurikulum merupakan komponen. Nah, komponen ini kan kurikulum itu mempunyai komponen nih. Komponennya itu ada tujuan, materi, strategi pembelajaran, organisasi ya, organisasi dan evaluasi. Itu komponen-komponen kurikulumnya. Gitu. Gitu bukan Kak Sapina? Oh iya Kak. Ya gitu. Nah ini harus saling berkaitan ya. Karena kalau nggak berkaitan nanti acak-acakan. Gitu Kak. Baik Kak, terima kasih Kak Wardati dan Kak siapa namanya satu lagi? Kak siapa satu lagi namanya? Olivia. Oh iya. Olivia dulu. Enggak apa-apa Kak. Pak Mujib, tadi bisa diulangin pertanyaannya?
Ya, baik. Prinsip-prinsip apa saja yang harus diperhatikan untuk mengembangkan setiap komponen kurikulum? Prinsip apa saja yang harus diperhatikan? Betul. Prinsip. Bentar. Prinsip. Prinsip. Prinsip tadi di sini, prinsip pengembangan kurikulum tuh kan ada prinsip relevansi ya Pak Mujib? Prinsip relevansi, prinsip fleksibilitas, prinsip efisiensi, efektivitas, gitu. Itu yang harus diperhatikan gitu. Ya, penjabarannya. Prinsip relevansi adalah keserasian pendidikan dengan pendidikan dikatakan relevan jika hasil pendidikan tersebut berguna bagi masyarakat. Jadi jika pendidikannya itu berguna kayak apa? Pendidikan misalnya sebentar. Berguna. Apa ya contohnya? Observasi. Di makalah tuh ada ya kayaknya. Ada di makalah ya? Ada di makalah. Iya, itu contohnya. Ada di makalah. Prinsip. Maaf, tadi ada acting lewat. Ya, jadi yang saya tanyakan itu prinsip-prinsip apa saja untuk mengembangkan kurikulum, apa? Untuk mengembangkan komponen kurikulum agar pengembangan kurikulum dapat terarah dengan baik gitu. Ada baru disebutkan relevansi aja ya. Ya, prinsip relevansi. Ada prinsip fleksibilitas ya. Prinsip fleksibilitas kurikulum hendaknya memiliki sifat lentur dan fleksibel. Hal ini berarti dalam penyelenggaraan proses dan program pendidikan harus diperhatikan kondisi perbedaan yang ada dalam peserta didik. Prinsip fleksibilitas memiliki dua sisi, yaitu bagi guru dan bagi siswa. Jadi antara guru dan siswa itu harus punya prinsip fleksibilitas yang harus diperhatikan antara perbedaan peserta didik gitu, Pak. Antara perbedaannya antara peserta didik dan peserta didik yang lainnya itu kan pasti ada perbedaan ya, Pak. Betul. Yaitu, nah itu guru itu harus tahu nih gimana perbedaan mereka itu seperti apa gitu. Jadi prinsip fleksibilitas ini kurikulum yang harus tahu nih antara antara peserta didik satu dan peserta didik lainnya, harus mengetahui ini bagaimana caranya, cara mengajarkannya, mungkin ya kurikulumnya itu melihatkan bagaimana peserta didik ini ketika diajarkan, ketika mendapat ilmu yang telah kita ajarkan gitu. Paham nggak, Pak? Ya, yang kedua ini penjelasan dari prinsip fleksibilitas ya. Ini harus luas gitu ya.
Oke, Ya. diterima. Yang ketiga ya prinsip kontinuitas ya. Prinsip kontinuitas mengandung pengertian bahwa perlu dijaga saling keterkaitan dan kesinambungan antara materi pelajaran pada berbagai jenjang dan jenis program pendidikan. Kurikulum sebagai wahana belajar yang dinamis perlu dikembangkan terus-menerus dan berkesinambungan. Kesinambungan dalam pengembangan kurikulum menyangkut saling berhubungan antara tingkat dan jenis program pendidikan atau bidang studi. Jadi prinsip kontinuitas ini perlu dijaga saling keterkaitan antara berkesinambungan. Jadi kan setiap ini ya kan ya. Baik, saya cermati udah ada inti dari penjelasannya. Prinsip kontinuitas yaitu apa tadi? Pengajaran yang harus direncanakan secara proporsional itu ya. Oke. Terima. Yang keempat ya prinsip efektivitas. Prinsip efektivitas berkenaan dengan rencana dalam suatu kurikulum dapat dilaksanakan dan dicapai dalam kegiatan belajar mengajar. Efektivitas dalam kegiatan dengan sejauh mana apa yang direncanakan dan diinginkan dapat dilaksanakan atau dicapai. Terdapat dua sisi efektivitas dalam suatu pengembangan kurikulum, yaitu efektivitas berhubungan dengan kegiatan guru dalam melaksanakan tugas, mengimplementasikan kurikulum di kelas. Yang kedua, kegiatan siswa dalam melaksanakan kegiatan belajar. Paham nggak, Pak? Jadi prinsip efektivitas ini nih yang berhubungan antara guru dalam melaksanakan tugasnya, dalam mengimplementasikan kurikulum di kelas, dan yang kedua itu kegiatan siswa dalam melaksanakan kegiatan belajarnya. Baik, bisa dipahami. Intinya tujuan harus dicapai dengan tepat. Ya, betul, Pak. Pak. Itu dari cara penyampaian guru maupun dari cara penerimaan siswa ya. Ya, dalam belajar itu. Gitu, Pak. Ya, siap. Yang terakhir ada prinsip efisiensi. Prinsip efisiensi berhubungan dengan perbandingan antara tenaga, waktu, dan biaya yang dikeluarkan dengan hasil yang diperoleh. Kurikulum memiliki prinsip praktis, di mana kurikulum mudah dilaksanakan, menggunakan alat sederhana, dan biayanya juga murah. Prinsip ini juga disebut prinsip efisiensi. Ya, jadi prinsip efisiensi ini prinsipnya praktis gitu ya, Pak. Mudah dilaksanakan, kayak kita mengajarkan pelajaran apa ya, seni kayak tari gitu tuh. Mungkin ya Pak. Jadi alatnya juga sederhana kayak belajar gitar atau apa gitu tuh. Dan biayanya juga murah gitu. Gitu Pak. Baik, baik. Intinya efisien ya. Terkait dengan tenaga, waktu, serta biaya untuk mencapai tujuan pembelajaran. Siap. Jawabannya sangat memuaskan. Terima kasih. Sama-sama. Wih. Teh Siva langsung senyum tuh. Tadi ngeliriknya mau, aduh, Masya Allah, Medeni. Baik, saya ucapkan terima kasih sekali lagi atas jawabannya. Ya Pak, sama-sama. Tadi pertanyaan siapa yang belum dijawab? Teh Alif ya?
Sekali. Coba izin menjawab ya. Pertanyaan Teh Alif tadi kan bagaimana cara menyikapi perkembangan kurikulum saat ini dan cara menangani orang tua yang tidak terima atas perubahan kurikulum tersebut. Satu, yang pertama cara menyikapi perkembangan kurikulum yang berubah. Kita sebagai guru mau nggak mau harus belajar lagi untuk memahami isi dan tujuan dari kurikulum tersebut. Kurikulum sekarang kan yang baru itu kurikulum merdeka ya, di mana kurikulum merdeka ini lebih banyak tugas-tugas project kayak gitu kan. Nah gitu. Jadi itu sih menyikapinya kita pelajari dulu biar kitanya paham, biar kitanya mengimplementasikannya atau mengajarkan kepada peserta didiknya kitanya juga mampu gitu kan, kitanya juga bisa, biar KBM itu berjalan dengan baik gitu, dan sesuai dengan visi misi kurikulum merdeka tersebut. Lalu pertanyaan keduanya, gimana cara menanggapi orang tua yang tidak terima? Tidak terimanya kenapa dulu nih Teh? Maaf, masih di itu, mikrofonnya belum nyalain. Tidak terimanya, tidak terimanya kenapa harus 2013 gitu yang dipakai gitu, yang digunakan dengan orang apa? Dengan sekolah, iya dengan ketentuan sekolah gitu. 2013 gitu. Kenapa enggak saat apa 2000 sekarang aja gitu. Karena banyak ya sekarang orang tua yang pikirannya yang simple gitu tuh, yang gampang gitu pengennya. Gitu. Ya udah. Jadi mungkin si orang tua nggak terima karena proyek tersebut ya. Akan tugas harus buat ini, harus buat itu gitu kan. Dan terkadang anak-anak kebanyakan kasih tugas itu ke orang tuanya. Ya jadi orang tua sendiri yang mengerjakan itu gitu kan. Jadi mungkin di situ orang tua nggak terimanya. Yang padahal kalau dilihat-lihat, kalau di kurikulum merdeka ini bagus banget sih tujuannya. Anak-anak dibuat langsung secara aksi nyata gitu. Gimana pelajaran dari itu pembelajarannya. Jadi buat menanggapi orang tua yang nggak terima ya kita sebagai guru harus menerangkan hal itu sih. Gimana poin plusnya dari kurikulum merdeka tersebut. Kenapa harus diubah kayak gitu. Jelas atau cukup? Sudah. Jelas, terima kasih. Ada yang mau nambahin kira-kira? Udah cukup. Jam malam. 5:30 ya? Yang 6. 5 menit lagi. Ada kali nanti baru sharing-sharing. Tutup dulu baru sharing-sharing nanti. Nyalain dulu itu. Itu masih di mute itu. Ya, mic-nya. Rata. Iya. Iya, gimana teman-teman? Udah cukup? Cukup, sudah ditutup dulu. Nanti kita sharing-sharing kalau sudah ditutup. Boleh. Ya, kita akhiri presentasi ini ya teman-teman. Semoga apa yang udah kita presentasikan, yang udah kita sampaikan bermanfaat buat kita semua. Amin ya rabbal alamin. Ya rabbal alamin. Terima kasih sudah membantu menjawab. Terima kasih semuanya. Kita akhiri. Tadi salam nggak saya? Nggak apa-apa ya, salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Kak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Kasih tepuk tangan semuanya. Ada yang angkat tangan tuh. Asik. Ini udah selesai ya kelasnya ya. Untuk besok itu motor dibawa ke mana? Ke kampus itu parkirnya di depan situ aman nggak ya? Aman Pak, aman. Ada security soalnya katanya. Ada security 24 jam ya? Kampusnya, parkirnya. Ada 2 tuh. Mujib, kalau mau sekalian ke rumah saya, motor disimpan di rumah saya. Nanti kita berangkat bareng gitu. Gimana Pak Mujib? Dekat loh. Tadi yang ngomong siapa? Ilham apa siapa? Iya, Ilham. Boleh di Sherlock. Nanti saya tolong. Jadi kemungkinan kalau untuk lokasi sampai bukannya itu harus ke kampus dulu semuanya ngumpul. iya sih. Kapan? Ditanyain itu yang jauh disuruh terus simpan kalau ya kampus aja dulu. Saya milih ke kampus aja dulu kayaknya. Biar ini. Iya, soalnya kampus dulu, jadi kayak takutnya kayak per kelompok gitu, nanti naik angkotnya bareng, katanya gitu. Takutnya kalian dihukum kalau misalkan sing. Saya langsung ke kampus dari barat saya balik gitu. Aja. Apa? Saya ke kampus Kang dulu. Amar. Rekamannya udah boleh dihentikan kali. Udah boleh keluar nggak Pak?